Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin menyajikan presentasi yang berjudul isu-isu di dalam auditing. Adapun secara umum materi yang disajikan dalam presentasi tersebut berisikan tentang sosialisasi audit dan akuntansi secara internasional serta dampak COVID-19 terhadap kegiatan tersebut. Penyajian materi ini dipaparkan sebagai berikut. Dimulai dengan profesi akuntan dan globalisasi, profesi akuntan di Indonesia, laporan audit, skeptisisme profesional, independensi, analisis data, dan diakhiri dengan identifikasi dampak pandemi COVID-19. Dimulai dengan profesi akuntan dan globalisasi. IFAC adalah organisasi internasional non-pemerintah yang menetapkan standar dan profesi audit dan akuntansi. Misi utamanya adalah melayani kepentingan publik dan memperkuat profesi akuntan. Tujuan akhir IFAC dianggap akan tercapai jika aktivitas kepentingan publik oleh IFAC di sektor swasta dapat menghasilkan promosi pasar menjadi lebih efisien, berkurangi ketidakpastian ekonomi, meningkatnya kestabilan keuangan internasional, menguatkan pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang, serta meningkatnya investasi asing secara langsung atau FDI, Foreign Direct Investment. Kepentingan publik IFAC dianggap sudah mengkonsepkan tentang globalisasi yang mengacu pada konsekuensi dan internasionalisasi menurut Lehman tahun 2005. Konsep tersebut juga dianggap sudah memfasilitasi perdagangan internasional dengan adanya konvergensi standar audit dan akuntansi. Hal ini secara implisit menghasilkan kestabilan dan efisiensi dalam mempromosikan kepentingan publik secara global. Terkait dengan penerapan standar akuntansi akan menjadi tolak ukur apabila ISA telah dikonvergensi di seluruh dunia, di mana ISA tersebut sudah diadopsi dan diamandemen oleh yurisdiksi nasional di setiap negara. Misalnya, ISA diwajibkan oleh secara hukum, ISA diadopsi oleh pembuat standar nasional, dan beberapa negara lain umumnya sudah mengadopsi ISA, termasuk modifikasi yang dibuat di Indonesia. Namun Love et al. Tahun 2006 dan Humphrey et al. Pada 2009 berargumen bahwa standar IFAC hanya menguntungkan mereka yang terlibat dalam akuntansi nasional saja dan praktek auditnya terutama di negara yang berkembang. Struktur IFAC juga didominasi oleh Big Four dan regulator pasar modal internasional. Terkait dengan edukasi dalam profesi akuntan secara global, IEASB membuat standar edukasi dan kode etik internasional. Standar edukasi tersebut berisi syarat untuk masuk, kompetensi teknis, keterampilan profesional, etika, nilai, dan sikap profesional, serta nilai dan pengalaman praktis. Adapun kompetensi yang dipersyaratkan juga termasuk kompetensi teknis dalam mengaudit, kompetensi teknis dalam beberapa area seperti akuntansi dan pelaporan keuangan, perpajakan, dan IT. Selanjutnya, kompetensi berikutnya adalah nilai, etika, dan sikap profesional termasuk berkomitmen untuk kepentingan publik, skeptisisme profesional, dan penilaian profesional. Lanjut ke profesi akuntan di Indonesia. Profesi akuntan di Indonesia salah satu profesi yang banyak diminati. Untuk menjadi seorang akuntan, seseorang harus lulus menempuh pendidikan sarjana ekonomi, jurusan akuntansi atau strata 1, serta lulus dalam pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Di Indonesia, ada beberapa sertifikasi akuntan yang bisa diambil sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dibutuhkan. Dimulai dari Chartered Accounting atau CA, ada Certified Public Accountant, ada Certified Management Accountant atau CMA, ada Certified Fraud Examiners atau CFA, ada sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan, serta sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan.
Seorang akuntan di Indonesia harus bertindak sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi Indonesia dibuat oleh IAI merupakan hasil adopsi dari IFRS, International Financial Reporting Standard. Untuk kode etiknya juga, seorang akuntan harus mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik akuntan di Indonesia bersumber dari IASB, yaitu International Ethics Standard Board for Accountant, dari IFAC, International Federation of Accountants, yang disusun oleh 3 profesi di Indonesia, yaitu IAI, IAPI, dan IAMI. Pembuatan kode etik ini juga didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK Kementerian Keuangan yang saat ini dijabat oleh Prof. Mardiasmo. Lanjut ke subtopik laporan audit. Laporan audit juga memiliki sejarah dimulai dengan sejak tahun 91 ketika APB mengajukan proposal untuk laporan audit yang diperluas karena adanya kesenjangan harapan audit tentang kesalahpahaman yang berkait dengan sifat laporan keuangan yang diaudit, jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, serta tingkat jaminan yang diberikan oleh seorang auditor. APB berharap laporan audit yang diperluas dapat menutup kesenjangan tersebut dengan memperjelas bahwa manajemen perusahaanlah yang bertanggung jawab atas penyiapan laporan keuangan dan bukan auditor. Kemudian di tahun 2007, Forum Kualitas Audit atau ICAEW merekomendasikan untuk mengubah bentuk opini menjadi 3 susunan. Yaitu pernyataan positif dari auditor bahwa catatan akuntansi telah disimpan, pernyataan positif dari auditor bahwa tidak ada hal yang ditekankan, dan yang terakhir telah tercatat tidak ada konfirmasi spesifik tentang pelaksanaan audit khusus. Lalu di tahun 2010 ICAS mengajukan adanya komentar atau naratif dari manajemen seperti aktivitas entitas, model bisnis, penggerak bisnis, strategi, risiko, dan kunci pertimbangan. Perbedaan di tahun 2016 dan 2021 ketika standar audit sudah ditetapkan sebagai berikut. Dalam format EFRC tahun 2016, setelah judul utama laporan audit berisikan tentang opini auditor, lalu dasar opini auditor tersebut, selanjutnya kesimpulan terkait dengan kelangsungan usaha, hasil audit utama, penerapan materialitas auditor, gambaran umum ruang lingkup, informasi lain-lain, opini terkait hal-hal yang ditentukan oleh Companies Act 2006, yaitu Undang-Undang Perusahaan, serta terakhir teks tambahan terkait dengan pelaporan pengecualian. Perbandingannya dengan yang dibuat oleh SA 700 tahun 2021, urutannya adalah setelah judul laporan utama audit, opini auditor, dasar auditor membuat opini, hal audit utama, informasi lain-lain, berikutnya tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, serta laporan atas perundang-undangan lain. Berikut ini adalah contoh laporan audit terhadap PT. Laporan audit dari auditor independen terhadap PT Jakarta International Hotel and Development pada 31 Desember 2021. Format yang disajikan sudah mengikuti standar audit nomor 700 tahun 2021. Ada judul laporan audit, lalu ada berikutnya adalah opini audit. Lalu ada pernyataan tentang sebelum diterbitkan kembali terkait dengan perbaikan atau revisi yang dilakukan oleh manajemen. Di
Di sini diungkapkan dalam hal lain-lain. Temuan di nomor contohnya di sini ambil temuan di nomor 43 hasil pemeriksaan teknis dari OJK. Ditemukan di pos penjelasan pos kering nomor 26 bahwa adanya tambahan modal setor. Pada tahun 2016, perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 1 Juli, sesuai dengan PSAK tahun PSAK 70. Penyesuaian dan pengukuran kembali atas aset program pengampunan pajak tersebut dicatat dan diakui sebagai tambahan modal setor. Masih terkait dengan laporan audit, dari contoh tadi bisa dilihat penerapan IAS nomor 10 paragraf 3, 8, dan 10, di mana peristiwa setelah tanggal pelaporan subsequent event diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Di dalam laporan audit tersebut, kita bisa lihat auditor akan mempertimbangkan apakah peristiwa setelah tanggal pelaporan terjadi atau tidak dengan meminta keterangan yang berkait. 1. Apakah adanya komitmen baru, penarikan utang, atau jaminan yang telah terjadi. Yang kedua, apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan. Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham, surat utang baru, suatu perjanjian penggabungan atau likuidasi yang telah dilakukan atau direncanakan. Apakah adanya aset yang telah dialokasikan oleh pemerintah dan dimusnahkan sebagai contoh akibat kebanjiran, bencana alam. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Selanjutnya, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Berikutnya, apakah suatu peristiwa yang telah terjadi mungkin akan dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Berlanjut ke masalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional diatur dalam KEPAP 2021 pada seksi 110 yang berkaitan dengan 5 dasar etika yang dimaksud dalam seksi 110, yaitu masalah integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Dalam penerapan skeptisisme profesional ini, ada hal yang harus dipertanyakan dan dipertimbangkan terkait dengan kecukupan dan kesesuaian bukti audit, bahwa semua peristiwa kemudian yang material atau yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah teridentifikasi secara tepat yang tercermin dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisinya. Berikutnya berkait dengan representasi tertulis. Di situ auditor disyaratkan harus memenuhi syarat audit nomor 560 paragraf 9 untuk meminta representasi tertulis bahwa semua peristiwa yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan dan yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan kerangka laporan keuangan yang berlaku dan telah disesuaikan atau diungkapkan. Yang kedua, representasi tertulis tersebut harus diberi tanggal sedekat mungkin dengan tanggal laporan auditor, tetapi tidak setelah tanggal tersebut. Pandemi COVID-19 mungkin menjadi faktor penyebab keterlambatan persetujuan laporan keuangan. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa yurisdiksi telah mengizinkan tambahan waktu atau perpanjangan untuk pengajuan laporan keuangan.
Dalam kasus seperti itu, representasi tertulis harus mencakup periode tambahan hingga tanggal laporan auditor atau sedekat mungkin, termasuk laporan setiap perubahan lebih lanjut yang mungkin dimasukkan. Berikutnya adalah pentingnya komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan adalah, apakah ada prosedur audit yang diperlukan jika peristiwa pandemi COVID-19 diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor? Pertanyaan berikutnya, bagaimana hasil prosedur auditor atas peristiwa yang kemudian berdampak pada laporan auditor? Yang pertanyaan ketiga adalah definisi dan deskripsi yang relevan berkaitan dengan tanggal laporan keuangan, tanggal persetujuan laporan keuangan, tanggal laporan auditor, serta tanggal laporan keuangan tersebut diterbitkan. Berikutnya, materi berikutnya adalah independensi. Independensi ada dua, independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran berkaitan dengan sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Adapun independensi dalam penampilan, penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu. Menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, skeptisisme profesional dari suatu akuntan publik, kantor akuntan publik, atau personel dari tim audit atau tim asuran telah berkurang. Selanjutnya, standar independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menetapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit atau perikatan review atau saat perikatan asuran lainnya menurut KEPAP tahun 2021. Gunanya adalah untuk meningkatkan independensi, di mana perusahaan harus diminta untuk merotasi perusahaan audit mereka setelah beberapa tahun. Hal ini untuk menghindari adanya hubungan auditor dengan klien yang mungkin terlalu dekat dan dianggap memihak atau tidak independen. Studi kecenderungan menunjukkan bahwa rotasi perusahaan audit memiliki efek positif pada independensi dalam penampilan. Tetapi bukti apakah itu meningkatkan kualitas audit lebih beraneka ragam faktanya. Berikutnya adalah memasukkan pertimbangan untuk mencegah Big Four menjadi lebih banyak perusahaan audit dengan melepas lengan audit dari mereka dan menyediakan layanan profesional lainnya. Submateri berikutnya adalah analisis data audit. Auditing bukanlah perangkat prosedur yang statis, melainkan prosedur yang berkembang, dinamis, untuk memenuhi tuntutan pengguna serta sifat lingkungan yang selalu berubah. Inovasi terbaru dalam metode audit yang dijual oleh Big Four setidaknya merupakan gambaran tentang pengubahan permainan adalah analisis data audit. Ini terjadi pada saat perhatian media cukup besar pada keuntungan yang mungkin diperoleh dari big data, kecerdasan buatan AI, dan mesin pembelajaran. FRC sebelumnya juga sudah mendefinisikan analisis data audit sebagai ilmu dan seni yang untuk menemukan dan menganalisis pola, penyimpangan, dan inkonsistensi, serta mengekstrak informasi lainnya dalam mendasari atau terkait dengan subjek audit melalui analisis, permodelan, dan visualisasi yang bertujuan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit. Untuk mencapai manfaat pendekatan analisis data audit ini, Big Four sudah meluncurkan platform khusus yang menjadi dasar pendekatan ini, yaitu contohnya Canvas untuk AI dan Clara untuk KPMG.
Karakteristik dari analisis data audit adalah memungkinkan visualisasi mungkin berdasarkan tanggal waktu, siapa yang memulai data, akun yang terpengaruh, serta jumlah dari beberapa karakteristik lainnya. Penggunaan analisis data audit memiliki implikasi tertentu untuk pekerjaan dalam perusahaan audit, standar audit, dan keamanan data. Aktivitas bisnis yang terdampak oleh COVID-19 dapat diidentifikasi sebagai berikut. Adanya komitmen baru, pinjaman, atau jaminan yang telah dibuat sebagai akibat dari pandemi. Penjualan atau akuisisi aset baru-baru ini atau yang telah direncanakan sebagai akibat dari pandemi. Berikutnya adalah penambahan modal atau penerbitan surat utang seperti penerbitan saham baru atau surat utang atau perjanjian penggabungan atau likuidasi yang telah dibuat atau direncanakan. Berikutnya adalah probabilitas pemenuhan kondisi vesting kinerja di bawah pengaturan pembayaran berbasis saham dan akuntansi yang tepat untuk memodifikasi penyelesaian pengaturan tersebut. Selanjutnya, setiap perkembangan mengenai kontingensi, misalnya kewajiban kontingensi baru dan yang memenuhi evaluasi kewajiban kontingensi yang ada. Kemampuan untuk memenuhi target kinerja yang disepakati untuk pertimbangan kontingensi dalam pengaturan kombinasi bisnis dan lain-lain. Selanjutnya adalah setiap penyesuaian akuntansi yang tidak biasa yang telah dibuat atau direnungkan sebagai tambahan atau entry penutup yang direvisi atau acara yang memerlukan entry jurnal non-standar. Berikutnya, setiap peristiwa yang akan mempertanyakan kesesuaian kebijakan akuntansi yang digunakan dalam keuangan pernyataan, misalnya mempertanyakan keabsahan asumsi going concern. Selanjutnya adalah setiap peristiwa yang relevan dengan pengukuran estimasi atau revisi yang dibuat dalam laporan keuangan, contohnya termasuk pertimbangan derivatif dalam lindung nilai, misalnya di mana perkiraan transaksi tidak lagi sangat mungkin terjadi, atau masalah klaim asuransi terkait dengan hampir pasti bahwa jumlah tersebut dapat ditagih dalam gangguan bisnis ataupun asuransi lain sebagai potensi dari pengungkapan aset kontingensi. Berikutnya rabat, pengaturan, pelanggan, pemasok, pertimbangan variabel, akrual, komisi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang teridentifikasi berikutnya adalah setiap peristiwa yang relevan dengan pemulihan aset, modifikasi pengaturan kontrak yang sudah ada. Selanjutnya, pertimbangan pajak, adanya pesangon pemutusan hubungan kerja akibat pengurangan tenaga kerja, serta bantuan pembayaran stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman atau hibah. Demikian penyajian malam ini, semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.